Yang terpenting tidak terlalu mepet dari jamnya. Kalau 2 menit ini masih masih ada waktu ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ada news jam 19.30. Karena itu saya tadi sampaikan jam 7.15 menit untuk persiapan ya. Ternyata di jelang news dirilis sudah mulai ada euforianya, mulai ada demamnya di sana. Sehingga kalau sudah tinggi begini ya mesti hati-hati karena kondisinya sudah diawali dari demamnya news dulu, sudah buyer sudah mulai curi-curi start di sana, sudah mulai rame di sana. Sehingga yang kita lakukan nanti tentu melihat kondisi yang terkini yang mendekati rilis newsnya jam 19.30, masih ada waktu sekitar 12 menit ya. Seperti yang halnya dari pagi tadi yang kita sudah sampaikan di analisis pagi, bahwa pergerakan lebih dominan akan lebih dominan ke buyer. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa titik, beberapa garis yang sudah kita buatkan di sana, ternyata di breakout semuanya dan berpotensi untuk lanjut lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan area ring yang mungkin eh, sudah mendekati batasnya. Kalau kita ukur, kalau kita lihat di beberapa hari terakhir, kita coba untuk menganalisis yang daily. Tadi di video pagi yang kita sudah sampaikan ke teman-teman juga untuk analisisnya, kenapa kita tadi pagi membaca dari pergerakan arah dari daily. Ya, tentu tadi sudah kita sampaikan panjang lebar di sana, sebabnya apa ya. Silakan nanti dibuka lagi yang tadi pagi. Setidaknya nanti ke depan bisa kita jadikan sebagai bahan untuk acuan kita untuk membaca peluang dan probabilitas yang ada. Kemudian kita kembali ke D1 dulu, ke daily. Nah, kalau kita lihat di daily-nya, kalau kita lihat di daily, time frame daily, ini kita lihat di beberapa hari terakhir, yang paling panjang kira-kira yang ini 2.500-an. Kemudian ada lagi enggak kira-kira? Ya, 2.300. Kemudian kita lihat yang panjang-panjang 1000-an sekian. Sehingga hari ini sekitar 2.400 2.500 yang mendekati. Sekarang ini posisinya posisi yang mendekati ring. Oke. Dan newsnya tidak terlalu berdampak yang luar biasa, hanya berdampak besar yang bersifat flash saja, sementara saja ya. Kalau sudah posisinya di ujung begitu, kemungkinan kalau kita mengambil posisi buy terlalu rawan ya. Kita kembali ke H1 lagi untuk melihat ya. Jadi kalau kita lihat nih pergerakannya ya, sementara ini eh, masih tinggi, jadi kita masih belum belum bisa mengambil posisi yang naiknya karena ini betul-betul sudah tinggi. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa buyer sudah masih berpeluang kuat naik, tetapi ini mendekati wilayah ring cukup rawan untuk kita entry buy di sana, meskipun tetap ada potensi yang kuat di sana ya, meskipun ada potensi yang kuat. Diingat dari perjalanan histori satu hari ini, kalau kita perhatikan ini kalah telak ya, sellernya kalah telak karena hampir semuanya dipatahkan. Jadi seller mencoba untuk melawan tapi dipatahkan oleh buyer lagi, sehingga semuanya didominasi oleh buyer. Ini 99, sekian didominasi oleh buyer. Maka ketika sudah didominasi oleh buyer, tentu fokus kita tadi kita sampaikan buy. Namun demikian sekali lagi ini mendekati area ring, cukup sulit untuk kita nanti mengambil posisi naik. Lebih baik kita ngambil posisi sell limit nanti. Meskipun masih ada peluang, tapi kalau di ujung ini sangat berisiko. Oke, caranya mengambil bagaimana? Tunggu titik stabilnya. Nah, titik stabil, harga stabil itu ketika jelang-jelang anti candle kurang sekitar 5 menitan, kita perhatikan pergerakannya. Kalau dia masih liar, maka kita tunggu dulu sampai dia ada stabilnya.
Kemudian kita bisa coba untuk membuat garis dulu. Nanti kita bisa naik turunkan ketika sudah mendekati rilisnya. Ya, ambil jarak sekitar 200 boleh. Ya, 200 sekian. Kenapa kita ngambil terlalu kecil begini? Ya, biar nanti jarak dua-duanya kalau diukur sekitar 400 sekian. Sehingga kalau nanti dua-duanya kena pun tidak masalah, tidak akan habis, tidak akan MC. Dengan catatan lotnya juga sama. Kalau kita mau pending order, lotnya kasih yang sama. Di atas misalkan buy stop, di bawah sell stop kasih yang sama. Ya, karena ini tadi sekali lagi sudah cukup tinggi. Ini kalau naik kira-kira dapat berapa ya? Sekitar kecil sekali. Kemudian kita kalau sudah mendekati ya, waktunya sudah lebih dekat, kemudian ternyata ini lumayan bergerak, kita bisa sesuaikan dulu. Nah, di atas itu bisa kita turunkan jaraknya, kemudian yang bawah juga kita turunkan. Ambil kira-kira 200 boleh. Ambil kira-kira 200 atau nah sekitar 200. Yang di atas adalah buy stop sama. Buy stop di sana 1826.64. Yang kedua ya masih ada peluang untuk kalaupun nanti naik ya masih ada peluang sedikit, tidak masalah, kita bisa manfaatkan dulu. Kemudian yang bawah ini adalah sell stop 1822.07. Oke, taruh sini kira-kira di sekitar ini 182207 tadi mana ya, kita bisa rubah lagi 2271. Atau kita juga bisa kasih di atas sell limit. Yang di atas kita bisa taruh sell limit yang di atas, yang di ujung atas kita kasih sell limit di sana. Sell limit 1829.78. Ya, ada 3, kita bisa coba untuk teman-teman bisa coba untuk belajar di sana. Minimal belajar untuk memasukkan pending ordernya dulu. Kurang 4 menit kita bisa atur semuanya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa ngontrol nanti biasa 2 menit masukkan. Jadi kalau misalkan ada kenaikan seperti ini, kita bisa atur sedemikian rupa sebaik mungkin. Yang atas ini, yang bawah bisa kita naikkan lagi, yang di bawah bisa kita naikkan lagi sehingga nanti harganya dapatnya lebih tinggi. Ya, kemudian yang di atas naikkan sedikit ya, kurang 2 menit kita masukkan aja nanti. Oke, kurang sedikit lagi. Ya, ini mungkin pas di sinilah. Yang di bawah ini 22,95, yang di atas 127,42. Nah, ini sudah fix yang terakhir, sudah mendekati jelang rilis. Kurang 3 menit bisa disiapkan saja yang mau mencoba untuk belajar, setidaknya nanti biar ada pengalaman di sana bagaimana kalau nanti pasarnya bergerak naik turun, kemudian jamnya kita mencoba untuk belajar memasukkan di menit-menit terakhir jelang rilis news ya, tapi jangan terlalu mepet. Yang terpenting tidak terlalu mepet dari jamnya. Kalau 2 menit ini masih ada waktu ya. Oke, sama yang terakhir tadi ada sell limit di ujung atas ya, sell limitnya di sini di 1829.78. Kurang 1 menit, fokus kita ke angka saja. Kita fokus ke angka saja, nanti kalau sudah masuk dan profit ya kita langsung ambil posisi, langsung kita close. Kemudian kita coba lihat yang di
rilisnya. Kita bisa lihat arahnya kemana ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin ada yang sudah keluar, kita bisa lihat dulu angkanya berapa yang sudah keluar, bisa dilihat dulu. Yang di hari Rabu 19.30 ya, ini masih loading. Satu sudah keluar warna hijau, yang satunya belum keluar ya. Kita lihat dulu ya. Yang sudah profit bisa langsung di close dulu. Yang buyer tadi yang profit bisa di close dulu karena ini sudah cukup lumayan. Yang buyernya di close dulu, yang sellernya terlalu jauh dimatikan dulu. Yang buyernya bisa di close dulu, yang sellernya dimatikan dulu, bisa ngambil posisi di atas nanti ya. Yang sellernya bisa ngambil posisi di puncak ya. Ketika di puncak nanti, ketika tidak ada ekornya, bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Kita coba kembali lihat di Forex Factory-nya. Ini dua news yang dirilis ternyata berdampak hijau semua. Berdampak hijau artinya US dollar menguat. US dollar menguat itu artinya pasangannya melemah karena kita menggunakan XAU USD, maka XAU melemah. Tadi kita sudah lihat dia bergerak ke bawah sebentar, kemudian karena ini trennya kuat sekali naik, maka bisa saja nanti news itu masih kalah dengan arus besar dari tren yang terjadi. Atau nanti misalkan sudah mencapai titik ringnya tadi yang sudah kita sampaikan, nah dia akan kembali turun sebentar atau sebagai koreksinya. Jadi yang namanya dampaknya tadi bisa juga nanti ada koreksi, ketika di ujung dia koreksi, ya koreksi separuh aja sudah memenuhi syarat dari news yang dirilisnya ya. Meskipun berdampak besar tapi tidak terlalu high ya, tidak terlalu tinggi, sehingga kalau 300 sampai 400 sudah lebih dari cukup ya. Tetapi misalnya ya tekanannya kuat ke atas, maka jangan hanya kita melihat ini sebagai trend up, tetapi hati-hati di area di atas ada yang namanya batasan, ada ring yang harus kita perhatikan. Ada ring yang harus kita perhatikan meskipun trennya kuat ke atas. Karena ada batasan pergerakan tiap harinya ya. Rata-rata kita bisa lihat, kalau kita lihat di time frame daily ya, time frame daily ini sudah mendekati atau sama dengan di beberapa hari terakhir yang panjang atau yang paling panjang sekalipun. Apakah nanti bisa panjang seperti yang merah ini misalkan sekitar 5.000 ya? Potensi tetap ada, tetapi kalau melihat pergerakannya, apalagi harinya sekarang hari Rabu ya. Hari Rabu kalau kemungkinan terlalu tinggi, saya kurang yakin ya. Kalau di angka ini saya kurang yakin, ini terlalu tinggi. Ini angkanya kalau dari ujung berarti sekitar 3.000 sekian. Meskipun ringnya tetap berpotensi, kalau melihat pergerakannya eh, berat untuk di angka di sana itu. Ya kira-kira kemungkinan besar ya di angka ini 1829 ini dia akan kembali nanti. Sambil kita lihat ya pergerakan berikutnya. Nah tadi misalnya pas ketika running begini, ketika tebal di atas, kita bisa belajar untuk manfaatkan pergerakan runningnya. Jadi ketika ujungnya tebal tidak ada penolakan, kita bisa manfaatkan di atas sana untuk mengambil posisi sell koreksinya. Ya, kalau untuk ambil posisi buy ketika koreksi turun begini, tetapi karena ini cukup tinggi harganya, maka hati-hati, lebih baik kita menunggu ini selesai dulu sehingga nanti akan terbentuknya seperti apa kita bisa baca berikutnya. Kemudian kita nanti analisa lagi, adakah tekanan lagi, seperti apa terbentuknya, ekornya bagaimana, kemudian volumenya bagaimana, kita nanti bisa analisakan lagi. Kita bisa evaluasi lagi nantinya. Oke, yang tadi sudah punya sell tadi, silakan di close saja dulu sellnya, karena sudah cukup jauh, sellnya cukup jauh, di close saja dulu. Yang punya buy tadi kalau tidak di close kan kita bisa deg-degan dulu, misalkan walaupun tadi nanti misalnya masih berpotensi naik, tetapi karena di ujung sekali lagi ya kita harus hati-hati. Kalau ini hari Kamis atau hari Jumat, nah potensi untuk naik tinggi, naik
cukup tinggi, sangat berpotensi sekali, bahkan bisa mencapai 5.000 6.000 kalau hari Kamis Jumat. Kalau Rabu kemungkinan besar tidak. Kemudian tidak ada berita lain yang lebih signifikan, sehingga ya kira-kira tadi yang seperti kita sampaikan, kemungkinan besar ya di area 1829, naik sedikit lah nanti, kalaupun naik sekitaran itu dia akan kembali. Ya, ini adalah satu probabilitas yang kita tarik dari ring, kemudian dari pergerakan demi pergerakannya. Dari pergerakan yang ada ini belum bisa kita masuk posisi sekarang ini, masih cukup berbahaya. Kalau kita mengambil posisi sell juga masih belum kuat. Kalau kita mengambil posisi buy, tentu ini sangat rawan dan berisiko. Maka yang kita lakukan tentu lebih baik mengamati dan menunggu dulu. Sambil mengamati, sambil nanti melihat kondisi pergerakannya, kita akan coba untuk eh, memberikan sedikit tambahan materi, mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu paham, masih masih bingung. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ya, bagaimana mengawali atau memulai trading lagi. Kenapa ini sering kita sampaikan ya? Biar nanti kita tidak terlena, biar kita nanti tidak ada kebimbangan di dalam menentukan apakah ini benar apa salah. Yang saya lakukan ini benar apa salah.